Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'amillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Shadiq MP, Dr. Muhammad Shadiq MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Yang saya hormati Bapak Anwar Samauddin SAG MSI selaku Kepala Sekolah MTS Tahfidzul Quran Hasanuddin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW dari yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderangnya, yaitu ad-dinul Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara di Lembaga Hasanuddin yang akan disampaikan kepada Bapak Anwar Samauddin. Bagaimana asal-usul perintisan Lembaga Hasanuddin? Mungkin berdirinya tokoh dalam pembangunan dan sudah berapa tahun? Untuk lembaga Yayasan Hasanuddin itu mulai berdiri tahun 79. Jadi tanggalnya 1 September 79. Mula-mula itu ada dua lembaga, yaitu Sanawiyah Hasanuddin dan SMP Hasanuddin. Selang berapa dekade atau 10 tahun, tepatnya tahun 8, ya jedanya 3 tahun, jeda 3 tahun ya. Itu tahun 82 itu berdirilah Aliyah Hasanuddin, jadi meneruskan alumninya itu yang dari MTS itu ke MA Hasanuddin. Terus tokohnya itu yang pertama dulu itu dari MBCNU, itu Majelis Wakil Cabang NU itu berkumpul, jadi berkumpul untuk musyawarah. Waktu itu belum ada pendidikan, itu setelah MTS itu, kecuali ada satu itu di Kanigoro itu Al-Muslikhun, sudah lama induknya dari Al-Muslikhun. Terus itu mendirikan lagi namanya tokoh-tokoh itu, diantaranya Kiai Ridwan Karangsono, terus Kiai Sunantin dari Kuningan, Kiai apa itu dari Jatinom itu Kiai itu ayahnya Bapak Soleh Muadi, itu juga tokoh-tokoh yang merintis itu. Terus kiai yang ada di Kanigoro itu juga Kiai Maskur, itu juga tokoh muda pada waktu itu sudah almarhum baru-barusan ini. Terus itu diantaranya yang jelas itu tokoh-tokoh NU Kecamatan Kanigoro pada waktu itu. Terus sementara itu saya kira untuk pemudanya itu Bapak Haji Maskur itu tadi, yang sekarang sudah almarhum itu, jadi tokoh perintis, tokoh muda. Haji Masudi juga masih muda pada waktu itu, sekarang masih sugeng, masih hidup. Haji Masudi itu yang masih hidup sampai sekarang itu. Terus apa visi atau misi dari Lembaga Hasanuddin? Visinya itu yang sejak dulu sampai sekarang itu beramal ilmiah,
terus jujur dan berakhlak Qur'ani. Itu sejak dulu seperti itu. Itu untuk visinya. Adapun misinya itu kalau bisa semua lulusan itu berguna pada masyarakat, bangsa dan negara. Terus dari segi akhlak, sopan santun, lulusan dari MTS Hasanuddin itu lulusannya jangan sampai istilahnya bermanfaat untuk masyarakat di sekitar. Nah, itu untuk misinya. Diantaranya kalau untuk masalah keduniaan sudah ada yang berhasil menjadi mubalek, ada menjadi guru, ada menjadi tentara, ada menjadi kepala desa, ada menjadi polisi, ada menjadi dewan juga ada. Nah, ini menjadi caleg juga ada. Ini jadi sudah cukup banyak itu untuk yang visi misi yang berkenaan dengan dunia dan akhirat. Demikian. Terus bagaimana keseharian program di MTS Hasanuddin? Mungkin ada program unggulan atau ekstra unggulan. Untuk saat ini MTS Hasanuddin yang penting itu adalah proses belajar mengajar itu harus tertib. Guru harus disiplin waktu, di tepat waktu, disiplin waktu, terus tepat waktu mengajar, kurikulumnya, silabus, prota, promes itu harus membuat secara bagus. Jadi gurunya harus memberi contoh kepada siswa. Dan alhamdulillah sekarang sudah tidak ada yang namanya siswa bolos, itu sudah tidak ada, nol. Siswa bolos itu sudah 0%. Siswa keluar pagar saja ini sudah tidak ada. Ada dihukum nanti. Takzir keluar pagar tidak ada waktu. Jadi insya Allah sudah tertib. Adapun unggulannya adalah spesial tahfidz Quran. Alhamdulillah ini untuk yang kelas 7 itu sudah bisa 5 juz, yang kelas 8 ini sudah sampai saat ini sudah 9 juz. Alhamdulillah sesuai dengan target 1 tahun itu 5 juz untuk standar yang cukup. Nah, itu jadi unggulan seperti itu. Dan kemarin pernah ikut lomba itu sekali, yaitu juara 2 Blitar Raya. Itu di mana itu? Di SMA Islam Sembon. Itu juara 2 untuk tahfidz Quran. Demikian. Mungkin dari program unggulan itu tahfidz Quran, apakah berarti dari pondok, semua dari pondok apa dari luar semua, Pak? Yang dari pondok itu tahfidz dengan harus tahfidz, semuanya harus tahfidz. Maksudnya yang dari pondok itu harus ada target-target. Kalau yang dari duduk pulang mukim itu ya semampunya. Artinya mungkin 1 tahun ada 1 juz, sudah bagus. Ini rata-rata yang duduk ini 2 juz. Yang duduk ini enggak serius, kurang seriusnya kurang. Kadang-kadang ya main-main itu namanya anak seperti itu. Jadi sulit kalau enggak konsen mondok itu sudah sulit tahfidz. Demikian. Berarti dari pondok ya, Pak. Niku apa fasilitas pondok untuk mengangkut anak-anak pergi ke sekolah? Untuk pondok dan sekolah itu sudah ada kerjasama, karena jaraknya cukup jauh. Itu saya kira ada 4 kilo. 4 kilo itu untuk ke pondok. Ada yang kelas 2, kelas 8 itu ada yang di pondok, sekolahnya di pondok, mukim juga di pondok. Itu yang kelas 8 atau kelas 3. Terus
Jadi ya apa-apa di situ. Terus yang kelas 7 saat ini adalah antar jemput. Ada fasilitas mobil untuk antar jemput yang kelas 7. Dan itu yang alhamdulillah bisa disiplin sebelum jam 7 sudah nyampe di madrasah. Demikian. Jadi saya kira sudah cukup lumayan. Alhamdulillah wawancara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Semoga MTS Hasanuddin terus penuh diberi keberkahan, Amin. kelancaran di setiap kegiatan. Amin. Amin. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.